Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Meifa, NIM 19004119. Saya dari jurusan Teknologi Pendidikan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang proses dan teknik pendidikan, teknik supervisi pendidikan. Yang mana proses dan teknik supervisi pendidikan ini sudah merupakan materi dari sebelumnya, darinya konsep dasar supervisi pendidikan, yaitu bagaimana proses dan teknik itu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga tindak lanjut dan kegiatan supervisi pendidikan, termasuk teknik yang akan kita bahas adalah teknik individu dan kelompok. Ada juga teknik langsung dan tidak langsung. Dalam kegiatan supervisi pendidikan ini, meski masih banyak sekali yang lain seperti teknik yang namanya kepemimpinan, ini sangat menarik sebenarnya, karena ketika layanan ini betul-betul diberikan kepada guru dalam rangka membantu menemukan solusi dan betul diberikan kepada guru untuk meningkatkan skill kemampuan guru dalam proses yang sifatnya memang pada pembelajaran, sehingga diharapkan akan memberikan dampak positif bagi kegiatan pembelajaran di sekolah yang nantinya tentu saja berdampak pada kualitas pendidikan secara umum. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya supervisi itu adalah kegiatan yang merupakan suatu proses yang berkelanjutan, artinya dia tidak serta-merta terjadi kemudian diambil keputusan. Proses yang cukup panjang, bahkan bisa sifatnya tahunan. Kalau memang belum ditemukan solusi terbaik, belum terjadi peningkatan ini. Dan peningkatan ini akan terus berlanjut, artinya selama proses pendidikan terjadi, maka kegiatan pelayanan supervisi yang diberikan oleh supervisor terhadap kegiatan supervisi yang tertentu terhadap guru-guru yang sebenarnya hampir semua guru diberikan, tetapi khusus yang punya problem tertentu yang masuk dalam proses kegiatan supervisi yang menjadi sorotan, itu akan terjadi terus masalah, berusaha untuk mendapatkan solusi dan terjadi perubahan signifikan atas masalah geografi guru dan efeknya pada proses pembelajaran dan kepada peserta didik. Serta umum dan supervisi pendidikan karena adalah suatu proses, berarti kita bisa memaknai sebagai sebuah rangkaian kegiatan yang teratur dan direncanakan. Peraturan yang berhubungan satu sama lain, yang semua kegiatan itu diarahkan pada satu tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan skill kemampuan guru, memberikan layanan kepada guru dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran yang terjadi di sekolah, yang besar kegiatan dan proses supervisi. Secara umum, paling tidak kita bisa bagi kepada beberapa bagian: perencanaan, evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan tindak lanjut dari minimal kegiatan yang terjadi akan dilaksanakan oleh kepala sekolah bersama supervisor atau sikap anak sekolah yang bertindak sebagai supervisor melalui kegiatan dan proses pertama, yaitu perencanaan. Artinya bahwa kegiatan supervisi itu tidak mungkin tidak direncanakan. Semua harus direncanakan, didesain sedemikian rupa sifatnya, ada problemnya dari kelompok, dan ada sisi jumlah dari si masalah itu. Didesain sedemikian rupa dalam rangka membuat dan menemukan fakta dan data empirik, kemudian memikirkan bagaimana solusi terbaik, bagaimana teknik yang harus dipilih, termasuk nanti dan proses dalam pelaksanaannya, instrumen apa yang digunakan. Maka ini merupakan rangkaian kerja yang teratur yang didesain sedemikian rupa. Lamakah masuk dalam ranah yang harus direncanakan dalam proses rencana ini. Kemudian kegiatan atau proses kedua nantinya
anaknya bagaimana. Yang ketiga yang dibahas adalah dalam konteks ketika kegiatan ini sudah dilaksanakan sedemikian rupa, dilakukan evaluasi sebatas mana, sejauh mana tingkat keberhasilan, apa catatan yang masih dibenahi, berapa waktu yang diperlukan, berapa titik masalah mana yang seharusnya jadi fokus. Nanti akhirnya yang terakhir adalah apa tindak lanjut yang masih dilakukan pada guru tertentu yang memang dalam proses pemberian layanan supervisi pendidikan ini. Kita coba lihat yang pertama, menganalisis yang pertama yaitu perencanaan. Ini seharusnya memang disusun didesain sedemikian rupa oleh siapa mereka yang dikategorikan apa yang kita sebut sebagai supervisor, yaitu orang-orang yang memberikan layanan seperti pendidikan kepada guru, supaya tujuannya apa semuanya menjadi terarah. Karena akan ada bencana, maka pekerjaan dilakukan berdasarkan ruang yang sudah dibuat, jadi tidak berkecamuk tiba-tiba begini, tiba-tiba plan A berubah menjadi plan B, alurnya begini. Adalah rencana yang menjadi beberapa periode sebelum kegiatan itu. Kegiatan supervisi atau layanan subservis ini diberikan pelaksanaan supervisi. Itu diawali dengan rencana yang awalnya diduga atau justru barangkali dapat mengecewakan banyak pihak. Yang wajar karena memang ada istilah masa. Kadang yang ditemukan berdasarkan fakta data empirik seperti guru membuat masalah seperti apa itu, seperti guru dan supervisor secara tidak langsung mengindikasikan bahwa seakan-akan si guru merasakan kalau diberikan layanan atau indikasi ada konteks negatif, supervisor menilai kemampuan yang bermasalah, padahal tidak seperti itu. Tidak selamanya kegiatan supervisi pendidikan itu akan diberikan kepada guru, melainkan bermasalah saja. Namanya juga layanan untuk membantu apapun masalahnya, apapun masalah yang akhirnya memberikan dampak kepada proses pembelajaran pendidikan kepada anak dan proses pelayanan supervisi yang seharusnya diberikan oleh supervisor. Jadi ini yang mengurus kan kadang-kadang dalam proses kegiatan yang berlangsung di setiap tingkat kesatuan pendidikan. Artinya baik guru, baik siswa, kepala sekolah selaku supervisor atau memang sudah harus duduk bersama mengidentifikasikan memberikan kegiatan ini tujuannya apa. Jangan selamanya mengidentifikasikan bahwa mereka diberikan tujuan utamanya adalah secara bersama-sama duduk dalam rangka memberikan layanan untuk meningkatkan proses, meningkatkan skill, kemampuan, dan membantu orang yang mau dibantu. Gimana caranya? Orang yang dimaksud yaitu guru, karena guru berpotensi memberikan pengaruh kepada setiap proses pendidikan yang ada di sekolah. Namun mengingat perencanaan itu akan menjadi bagian atau merupakan pedoman dan arah dalam setiap pelaksanaan kegiatan supervisi pendidikan, maka ada beberapa yang harus dicantumkan dalam perencanaan yang dibuat atau diberikan, yang didirikan oleh seorang supervisor, mulai dari tujuan supervisi. Perlu diperbaiki waktu pelaksanaan juga termasuk dalam ranah hitungan perencanaan, bahkan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan serta cara memperoleh hal tersebut dan berbagai solusi yang mungkin menjadi dasar berpijak atau berpikir untuk menyelesaikan problem tersebut. Ini banyak yang masih merencanakan, maka pekerjaan ini menjadi pekerjaan tidak mudah bagi seorang supervisor. Artinya, proses pertama dilalui perencanaan, yang kedua kegiatannya itu adalah proses kegiatan supervisi pendidikan itu pasti telah didesain sedemikian rupa yang di dalamnya masuk berbagai kegiatan yang tadi kita maknai untuk dilaksanakan, karena rencana menjadi pedoman bagi supervisor saat melakukan dan melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan ini. Pendapat dari seorang ahli mengungkapkan 12 supervisi pendidikan mengikuti harus beberapa kegiatan. Apa saja kegiatan untuk anak itu? Yang jelas pertama adalah
pengumpulan data-data, karena layanan supervisi membantu proses guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah, atau membantu guru memberikan pendapat pelayanan untuk meningkatkan skill kemampuan mereka. Maka perlu data-data empirik selama proses yang terjadi. Artinya, tidak hanya sekedar laporan dari simpul atau tidak sekadar laporan pandangan mata, tapi memang nyata. Apakah dari siswa laporan dari siswa, atau memang kita sendiri selaku supervisor melakukan perjalanan untuk melihat dan menemukan fakta-fakta terkait dengan aksi guru yang dimaksud, atau banyak hal lain yang tidak bisa kita lakukan dalam rangka menemukan fakta dan data empiris yang sebenarnya membantu kita dalam proses pelaksanaan supervisi pendidikan. Yang kita lanjut yang kedua, yaitu dalam rangka kegiatan supervisi pendidikan dalam proses pelaksanaan kegiatan ini. Menurut Rifai, yang kedua adalah setelah pengumpulan data dilakukan, penilaian data yang sudah dikumpulkan kemudian diolah sedemikian rupa data mentah tersebut apakah didapatkan pada hambatan sendiri masuk kelas atau kunjungan kelas, terdapat report dari teman sejawat dan siswa, laporan-laporan yang lain tertulis, dan segala macam. Kemudian itu dinilai data mentah tersebut, kemudian kita nilai. Penilaian ini dilakukan terhadap keberhasilan peserta didik, misalnya keberhasilan guru, serta berbagai faktor seperti dianggap sebagai pengambat dalam proses belajar mengajar terkait dengan si guru yang akan kita berikan layanan ini. Yaitu mendeteksi kelemahan, tidak mencari-cari kesalahan dalam tanda kutip, seperti makna negatif dari kegiatan supervisi yang mengindikasikan sebagai proses untuk mencari kesalahan, tapi kita mencoba mendeteksi saja berbagai titik-titik lemah jika terjadi kesalahan itu, dan bukan dalam rangka menekan si guru, tapi dalam rangka bersama-sama dengan mereka menemukan titik tersebut untuk kemudian diberikan solusi bersama. Dan pada tahap ini supervisor mencoba mendeteksi kelemahan ini atau kekurangan guru dalam mengajar dalam rangka apa, mendeteksi berbagai masalah dan melakukan pelaksanaan tugas guru dalam proses pendidikan atau pengajaran di kelas, mulai dari penampilan guru, cara hidup, dan pembahasan materi, kemampuan, keterampilan, dan guru bagaimana dalam mengolah mereka menggunakan metode hubungan antar personil, administrasi kelas, dan lain sebagainya, yang notabene terkait dengan kebiasaan guru selama proses pembelajaran yang ada di sekolah, termasuk di kelas pada umumnya. Nah, yang keempat dari pelaksanaan itu menurut sifatnya adalah memperhatikan kelemahan, perbaiki kelemahan. Kalau tadi mendeteksi, yang keempat mencoba memperbaiki kelemahan. Jika melalui deteksi ditemukan kelemahan dan kekurangan, maka tahap ini dilakukan perbaikan dan juga peningkatan kemampuan berbagai macam strategi. Makanya namanya supervisor itu adalah kemampuan supervision atau titik tetap mereka sudah tahu. Kadang-kadang mereka berasumsi memiliki akumulasi pikiran yang lebih luas atau ekspor yang lebih. Kemampuan untuk menganalisa segala sesuatu lebih baik. Tidak semua orang yang memiliki kemampuan atau kita pantas menduduki posisi sebagai supervisor. Tidak sederhana itu. Kemudian yang kelima, menurut dipakai dalam pelaksanaan ini apa yang terakhir melakukan bimbingan dan pengembangan. Jadi setelah dilakukan penilaian, lakukan deteksi atas kelemahan, kita coba memperbaiki kelemahan itu dan proses pelaksanaan ini. Dan terakhir adalah melakukan bimbingan dan juga pengembangan. Tidak hanya sekedar bimbingan yang kita bimbing, kemudian kita lakukan pengembangan. Bimbingan itu dilakukan untuk peningkatan dan melakukan perbaikan
yang perlu dalam bimbingan, kemudian perbaikan yang perlu dalam bimbingan kepada guru yang dimaksud agar apa yang diperolehnya bisa diterapkan, agar apa yang kita berikan bisa diperbaiki dan itu bisa diterapkan secara pasti diaplikasikan oleh yang bersangkutan dalam proses belajar mengajar. Bisa persoalan tadi penampilan mereka di depan kelas yang dianggap pelan-pelan dibenahi, kita akan ingin berikan contoh, diberikan layanan, pelatihan, macam-macam seperti itu. Pelan-pelan dilakukan terjadi perubahan ini yang namanya bimbingan dan pengembang, jadi tidak berhenti di situ, tidak sebatas diberantakin dan pengembangan di jaring perbaikan. Mengapa ada bagi guru bahwa proses pelayanan ini bertujuan kepentingan dia dan pada akhirnya memberikan dampak dan efek pada proses pembelajaran di kelas sehingga siswa menjadi lebih nyaman ketika belajar. Bagaimana bahwa kegiatan ini memberikan dampak dan hasil yang baik meski prosesnya bisa menjadi lebih panjang, yang panjang yang dilakukan apa wawancara, bisa angket, bisa dilakukan observasi, bisa dimanfaatkan penampilan agar tentu juga akan tingkah laku guru dan proses kegiatan keseharian bisa melalui kunjungan kelas, memperhatikan reaksi pendapat seperti teman sejawat, pendapat dari siswa bersama guru, pegawai orang tua dan sebagainya. Semua itu bisa menjadi satu titik dalam proses mendapatkan data yang akurat bagi sumber untuk kemudian dievaluasi dan kita masuk ke tahap ini. Dan terakhir dalam prosesnya yaitu tindak lanjut perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Setelah dievaluasi harus ada tindak lanjut, tidak berhenti dievaluasi saja, karena setelah ketemu hasilnya terjadi masih belum terus gimana, karena kegiatan supervisi harus sampai di tahap pelayanan, memberikan bantuan dan menemukan hasil sebagai prospek dari bimbingan atas masalah-masalah tadi. Kita akan bersama dengan guru, kita latihan kegiatan tindak lanjut namanya dalam melaksanakan supervisi. Kegiatan memberikan kegiatan pembelajaran memang diperlukan khusus berupa lembar pengamatan, suplemen, dan observasi yang isinya terkait dengan keterampilan mengajar, karakteristik mata pelajaran, pendekatan klinis, dan sebagainya. Dan dampak kegiatan kita disebut sebagai kegiatan tindak lanjut ini, sasaran utamanya tetap pada kegiatan pembelajaran yang dijalani dulu, arahnya tetap pada proses pembelajaran karena sebenarnya sebesar-besarnya bantuan layanan diberikan adalah untuk memperbaiki segala kemampuan mengajar yang diberikan, dampak bagi guru dalam proses pembelajaran terhadap anak. Hasil analisis ini yang kemudian akan didesain untuk ditindaklanjuti atau dipikirkan kembali strategi tertentu. Kalau bicara soal tindak lanjut, kita akan bicara soal hasil analisis. Gimana catatan dari supervisor semuanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan keterampilan mengajar guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan mereka, setidak-tidaknya dalam mengurangi berbagai kendala yang mungkin muncul atau dihadapi oleh guru sama proses pembelajaran. Tidak ada manusia yang sempurna karena termasuk guru, meskipun ini dalam bidang keahlian. Mereka yang kadang-kadang mengajar sudah 10-20 tahun, sekian puluhan tahun, tapi tidak selamanya nama keterampilan mengajar melakukan pendekatan terhadap siswa dengan berbagai macam kemampuan. Latar belakang itu cukup sulit untuk dihadapi. Umpan balik pada prinsipnya akan memberikan pertolongan bagi supervisi dalam melaksanakan kegiatan. Bagaimana melakukan pendekatan personel sehingga guru yang dilayani merasa tidak tersinggung, buat mereka dibantu, tidak merasa diremehkan, dilecehkan, maka teknik komunikasi memang sangat diperlukan dan sangat perlu dikuasai oleh seorang supervisor, bahwa kemampuan komunikasi membangun personel TOS atau satu titik yang turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan seorang supervisor dalam memberikan layanan atau menuntaskan layanan supervisi pendidikan di sekolah.
Kita mengakui bahwa syarat menjadi seorang supervisor itu sangat sebar dan luas, dan sulit mendeteksi atau menemukan mereka memenuhi syarat sebagai supervisor hanya dari satu didik saja. Jadi tidak bisa menangkap kepala sekolah atau menempatkan dia guru senior atau mentang-mentang dia adalah dari ini, dan tidak bisa disimpulkan bahwa mereka berhak menjadi seorang supervisor. Tapi itu bagian lain akan kita bahas kembali. Kemampuan guru melalui supervisi mulai dari menciptakan hubungan yang harmonis. Kebutuhan merupakan kesediaan menjadi menilai dan visi. Jadi memang ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru melalui kegiatan supervisi ini, yaitu mulai dari menciptakan hubungan analisis kebutuhan, kemudian mengembangkan strategi dan media, menilai dan melakukan revisi. Ini dia ada 3 cara dalam melaksanakan tindak lanjut dari hasil supervisi akademik dan supervisi pendidikan yang dilakukan oleh seorang supervisor. Dalam proses supervisi pada guru di sekolah, sekarang kita beralih kepada teknik yang jadi paling tidak bisa paham kegiatan-kegiatan proses dalam melaksanakan layanan supervisi akademik atau layanan supervisi pendidikan kepada guru yang dimulai dari 4 proses. Pertama, dimulai dari yang tindak lanjut apa yang masih dilakukan, bagaimana evaluasi mesti dipahami, dan pelaksanaan supervisi itu dimulai dari pengumpulan data, penilaian mendeteksi kelemahan, memperbaiki, kemudian melakukan bimbingan dan pengembangan. Ini menjadi analogi yang mesti Anda tahu. Tidak ada kesamaan ketika masalah dihadapi, jadi ada kayak gini, dan setiap orang ada yang dialami, maka memang hanya bisa dilakukan dihadapkan pada teknik individual karena ada kekhususan tertentu teknik supervisi yang bersifat individu. Secara umum, kalau kita lihat dari berbagai macam sumber, itu bisa dikategorikan dalam beberapa macam. Di antaranya adalah yang pertama itu adalah menyebutnya macam classroom atau crisis action atau kunjungan kelas. Ini bisa dilakukan oleh kepala sekolah yang ada melalui rencana guru sudah mengetahui, tapi jangan sampai ketika layanan supervisi semuanya harus diberitahukan sehingga guru menjadi sedemikian rupa kita lihat di sekolah, apalagi level-level yang lebih rendah. Teknik atau kunjungan kelas ini adalah bahwa bentuk dari kunjungan kelas itu sebenarnya ada 3. Pertama adalah kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Nah, ini barangkali akan lebih banyak. Sebenarnya bisa dipakaikan untuk mendapatkan real fakta atau data-data yang sebenarnya. Ini didapatkan nantinya data empirik jauh lebih jujur, lebih bisa dipercaya ketika memanfaatkan teknik akun dengan tanpa pemberitahuan sebelumnya, sehingga siapapun yang mendapatkan layanan supervisi ketika melakukan persiapan atau disiapkan demikian rupa hatinya benar-benar dalam kondisi apa adanya, walaupun memang masih ada catatan yang membuat dia menjadi perlu dipertimbangkan lebih banyak lagi. Dan yang kedua adalah kunjungan dengan pemberitahuan yang lebih banyak terjadi di lapangan pada saat layanan untuk kunjungan kelas. Ini sehingga bahwa siswa baik guru kelas atau guru-guru memang itu seakan tidak memberikan data dan fakta yang sebenarnya. Semua dipersiapkan secara matang sehingga apa yang kita harapkan tidak sesuai. Apa yang selama ini dianggap sebagai catatan untuk dibenahi yang justru tidak terlihat akibatnya apa semuanya detail-detail dipersiapkan di siang hari dibuat berbeda itu. Jadi kebanyakan orang kita lebih banyak mengkondisikan hal seperti ini. Pada akhirnya instrumen yang disiapkan yang akan diisi oleh supervisor lebih banyak data-data yang sebenarnya tidak memberikan info terlalu besar, meskipun kunjungan dengan pemberitahuan sebelumnya ini masih ada sisi positifnya. Dan yang ketiga adalah kunjungan memang didasarkan atas undangan guru. Jadi memang ada guru-guru yang ingin diberikan atau meminta layanan untuk disupervisi. Mereka mengundang supervisor untuk melihat beginilah kondisi real apa saat mereka melakukan proses pembelajaran di kelas. Mereka meminta catatan dukungan, meminta masukan demi memperbaiki, mendapatkan yang akhirnya membuat mereka menjadi lebih baik seharusnya. Ini yang menjadi potensi kegiatan supervisi dan layanan supervisi yang ada di sekolah, artinya yang adanya keterbukaan atau open-minded
lah paling tidak di setiap guru bahwa harusnya bantuan itu datang dari mereka, bahwa mereka menyadari setiap titik lemah yang barangkali masih di titik sebenarnya. Bentuk ujian kelas ini akan dibagi dengan prospek. Ini akan bisa dilihat oleh supervisor kira-kira mana kunjungan dalam bentuk apa yang akan dipilih. Yang kedua, teknik individual atau individu teknik. Selain kunjungan kelas, ini adalah bentuknya classroom observation, atau kita mengenal dengan istilah observasi kelas. Dilakukan melalui dua cara. Biasanya artinya supervisor melakukan observasi terkait dengan kursi proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa di kelas. Peserta didik di kelas biasanya melakukan melalui dua cara. Yang pertama, cara observasi langsung atau direct observation. Nah, ini artinya saat melakukan observasi akan mengobservasi langsung dan bisa dimaknai supervisor harus belajar sama-sama. Dan yang kedua adalah classroom action. Ini bahwa supervisor dalam melakukan observasi itu dapat dilakukan dengan cara tidak langsung atau melalui secara tidak langsung, artinya direction observation dilakukan di mana dibatasi oleh kaca atau satu pembatasan yang jelas tentang guru dan para siswa tidak mengetahuinya, yang menjadi pembatas dengan alat seperti kamera yang dapat dipantau dari jarak jauh meski menggunakan CCTV. Hati-hati, baik guru meskipun peserta tidak mengetahui kalau mereka lagi dipantau dan diobservasi. Pada prinsipnya, untuk sebaik mungkin mengumpulkan berbagai data tentang kondisi yang sebenarnya yang digunakan oleh seorang supervisor dalam melengkapi berbagai data yang dimaksudkan tadi, untuk menganalisis berbagai kesulitan yang mungkin saja dialami oleh guru dalam usaha memperbaiki hal-hal terkait dengan skill pembelajaran yang kita maksud. Yang ketiga, bentuk teknik individual atau individual teknik, yaitu individual conference atau percakapan pribadi. Percakapan pribadi merupakan alat yang sebenarnya sangat dibutuhkan dalam kegiatan supervisi, di mana seorang supervisor dan guru dapat bekerja secara individual memecahkan berbagai masalah atau yang dihadapi secara pribadi yang berhubungan dengan persoalan mengajar yang profesional, misalnya dalam pemilihan dan perbaikan alat-alat pembelajaran, termasuk penentuan dan juga penggunaan berbagai macam metode yang dibutuhkan yang dianggap paling tepat dan lain sebagainya. Ada juga istilahnya saling mengunjungi atau intervisation, dan yang terakhir menilai diri sendiri. Nah, kita masuk ke teknik yang kedua dari kelompok, yaitu kata individual. Sekarang teknik atau grup teknik, biasanya namanya juga kelompok dari teknik ini. Dalam teknik supervisi yang digunakan secara berkelompok atau bersama-sama antara supervisor dan jadi bukan satu grup, bukan satu personal, jadi guru dalam jumlah banyak tetapi mempunyai masalah supervisi yang barangkali data realnya sama, perlu diperhatikan dalam satu kelompok tertentu. Nanti kita akan lihat lebih lengkap bagaimana teknik kelompok atau grup teknik ini. Ada beberapa jenis dari kelompok atau grup teknik. Yang pertama adalah pertemuan orientasi bagi guru baru. Jadi pertemuan orientasi bagi guru baru ini sebenarnya termasuk dalam teknik kelompok untuk kegiatan supervisi atau pembinaan dan pelayanan supervisi, atau istilahnya orientation learn from work. Salah satu teknik ini merupakan salah satu bentuk pertemuan yang bertujuan untuk mengantarkan para guru, terutama guru baru yang terima untuk memasuki zona kerja seorang guru yang profesional di tempat atau di sekolah yang dibina. Yang kedua adalah rapat guru. Jadi rapat guru tidak hanya sekadar bentuk kegiatan biasa, tapi ini bisa dimanfaatkan dalam jenis atau teknik-teknik supervisi dalam bentuk teknik kelompok. Kenapa rapat guru itu sendiri merupakan salah satu teknik supervisi untuk memperbaiki suatu situasi belajar mengajar. Sejatinya mereka yang punya masalah yang sama atau rapat khusus yang didesain oleh kepala sekolah dalam rangka memberikan pembinaan kalau memang dirasakan persoalan dalam kegiatan proses belajar dianggap punya masalah. Jadi orientasi dan diperkaya dan bincangan dan dibicarakan bagaimana mengkondisikan, memberikan wawasan, memberikan peringatan, memberikan catatan sekaligus masukan untuk proses perbaikan, dan pada tahap tidak lanjutnya barangkali bisa mendatangkan tenaga ahli.
Untuk yang ketiga adalah kelompok antara guru. Kelompok guru yang dimaksudkan di sini adalah kelompok guru bidang studi yang mengajarkan mata pelajaran yang sejenis, dan itu biasanya mereka bisa mengadakan satu titik untuk studi bersama untuk mempelajari, membahas, mendalami, mengakumulasikan, menganalisis bacaan itu secara bersama-sama sehingga pada akhirnya mereka menemukan solusi satu cara dan satu strategi. Dan teknik studi kelompok antar guru yang keempat adalah seminar berakal. Istilahnya seminar karena tukar-menukar pengalaman, asumsi, latar belakangi. Teknik ini adalah guru-guru pada umumnya adalah orang-orang yang berpengalaman dalam bidangnya. Dan kemungkinan diadakan tukar-menukar pengalaman dan wawasan terkait apa yang mereka miliki. Ini akan menjadi salah satu kondisi yang melengkapi satu sama lain. Mereka saling memberikan, saling menerima, dan saling belajar antara mereka untuk memperoleh berbagai pengalaman. Macam ini lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan penataran yang sering merupakan sebuah pemrosesan barangkali begitu tinggi, lebih jauh bermanfaat yang masuk ke dalam jenis teknik kelompok kecil yang masih banyak sisanya. Dalam proses itu, bentuknya kelompok itu terdiri dari beberapa guru, beberapa orang yang lain untuk dalam rangka memberikan pembinaan dan perbaikan yang ujung-ujungnya membantu mereka mengatasi berbagai kesulitan serta hasil yang punya indikasi atau kaitannya dengan efek pembelajaran. Itu beberapa teknik kelompok dalam kegiatan supervisi pendidikan. Selain memang masih banyak yang lain yang masih dianggap sebagai strategi masuk dalam kategori teknik kelompok ini dengan teknik yang kita pelajari tadi, teknik individual. Ada beberapa jenis dari kelompok juga begitu. Yang termasuk yang ketiga namanya teknik langsung, artinya yang akan kita bahas adalah teknik langsung dan teknik tidak langsung, dan artinya apa? Teknik yang dilakukan oleh supervisor untuk menyampaikan harapan si supervisor kepada guru yang diberikan layanan seperti dengan jelas. Artinya supervisor memberikan penjelasan yang luar biasa kepada si guru yang dimaksudkan bahwa ini adalah proses harapan mereka untuk perbaikan atau pembinaan. Supervisor biasanya dalam bentuk teknik ini bisa menggunakan bahasa langsung dan juga bahasa besar bentuknya penguatan, dan dalam konteks pelayanan di supervisor mengharapkan adanya kepercayaan dan juga kredibilitas dari para guru untuk proses yang cukup panjang. Artinya mereka dengan sadar memang menuntut sekaligus menuntun si gurunya akan dilayani untuk dia terbuka, untuk lebih terbuka menyediakan diri dalam mereka bahwa mereka akan membantu dalam proses pelayanan supervisi pendidikan, misalnya dari penampilan perilaku, kemampuan menjelaskan, mendengarkan, memecahkan masalah, termasuk mengarahkan standarisasi untuk arah perilaku pada penampilan perilaku, termasuk pemecahan masalah. Beberapa kondisi yang lain tadi ini dilakukan oleh supervisor dalam rangka mengatasi keadaan dalam waktu lebih ketika guru sedikit lebih memilih atau menguasai keahlian atau memilih keahlian adanya keterlibatan atau menari dan persoalan pembelajaran. Maksudnya gini, tetap dalam teknik langsung, adanya keterbukaan kedua belah pihak. Dan teknik tidak langsung yang kita bahas adalah teknik tidak langsung. Kalau teknik tidak langsung artinya memang terjadi proses pelayanan secara sadar antara kedua belah pihak. Yang tidak langsung artinya dari konsep obrolan personal, persyaratan atau berbagai tentang satu problem yang dari hati ke hati, barangkali antara guru dengan kepala sekolah sebagai supervisor atau memang kepada supervisor lain, dan itu dipandang oleh supervisor sebagai satu titik masalah yang punya dampak terhadap proses pembelajaran. Sehingga kondisi yang dimanfaatkan oleh kepala sekolah untuk memberikan layanan bimbingan sekaligus mencarikan solusi atau mengumpulkan suatu persoalan yang memang harus dicarikan solusinya, sehingga mereka menemukan satu titik untuk memperbaiki diri dari persoalan-persoalan yang tengah mereka hadapi. Dari beberapa penjelasan ini untuk mencarikan solusi atas apa yang terjadi atas satu masalah, yang guru bisa memanfaatkan solusi terbaik untuk memecahkan masalah mereka yang tadinya rasanya akan memberikan dampak pada proses pembelajaran, jadi satu titik buat saudara untuk menyelesaikan
masalah, teknik-teknik sebenarnya yang bisa dipilih dan dicocokkan dengan persoalan, dengan jumlah guru, dengan keadaan atau situasi, sehingga teknik yang paling tepat yang harus dipilih ketika Anda ingin menyelesaikan suatu persoalan. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, penjelasan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.